bisa jadi pilihan kalau nggak di-ban. Karena dari tadi kalau kita ngelihat, Onyx nge-ban Yisunshin nih di fase awalnya. Oke, dan bertukar sisi memang Blue Side kali ini dihuni oleh RRQ. Angela ban beserta dengan Lancelot, tapi ini dia Selena dari Rins yang di-ban 2 kali di fase awal. Iya. Karena setahu kemarin waktu RRQ main juga berjumpa dengan BTR tidak ada Selena yang di-ban loh. Tapi mereka antisipasi. Iya. Karena memang by performance kita ngeliat Rins juga bagus. Oke, bagus banget. Iya. Ya, bener, bagus banget. Oke, Chip, Selena. Masih ada Yisunshin juga, 3 bucks ya. Wow. Langsung. Ini mereka menutup jalannya counter terhadap Assassin yang akan dipick oleh para pasukan dari tim RRQ. Just in case itu Yisunshin sekalipun, jungle early-nya bakal coba dihantam kalau misalnya Baxia-nya masih terbuka. Dan Oke. sekarang dikasih taruhan untuk apa yang mau lo berani lepas untuk kita. Betul. Banyak banget ya sekarang untuk opsi pun. Masih ada Arlot, Chusin pun ada. Yisunshin, tapi Bovius. Morpheus, bentar. Kalau dia menutup ke arah Morpheus, berarti... Karena mereka ya pastinya ada anggapan ya kayak Yisunshin pun bisa dikontes dengan Hayabusa. Ya, tapi mungkin juga mereka mau Harit. Chusinnya lepas itu dia ambil dulu satu. Dan Arlot. Waduh, Arlotnya Lutfi ini memang dari kemarin tuh sedang berulah ya. Berulah. Jadi kalau untuk saya lihat harus berhati-hati sih ketika pick Arlot ini sudah terpop up. Oke. Hayabusa kan nanti untuk pilihan ketiga bagi Onyx, tapi tahan dulu sekarang nih RRQ. Yap. Kesempatan buat mendapatkan mid lane itu ada sekarang. Atau juga tinggal RRQ bisa mengambil ke arah hero-hero pick off. Kalea masih ada. Tapi kalian pastikan following-nya Farsha. Ya boleh Farsha atau nggak minimal kalau mereka mau main Granger toy gas aja. Tuh, Beatrix gak sih daripada Granger ya. Tapi kalian Farsha kalau mau masih bisa jadi combo, itu dia satu. Dan ternyata bersama dengan Kimi. Oke, tapi tetap ada setidaknya inisiasi ya. Nah sudah sebenarnya jungle-nya sudah bisa follow up. Ya, Ada Yisunshin. ya ada Jadi- Kimi juga kalau Sky Pierce kalau cepat. Oke, mau... Ini Yisunshin sih. Ya, ini Hayabusa bagus banget nih. Hayabusa Ya, ini Hayabusa bagus banget. harusnya ya. Dan itu dia. Hayabusa. Wah. Ya karena pasti yang jadi target Kimi sekarang ya. Kimi yang nggak terlalu, mungkin lebih harus ekstra waspada juga nih untuk mainin. Jangan sampai ada quad shadow Ya. yang masuk ke badan dari Kimi. Oke, tapi memasuki banning phase yang kedua, belum ada EXP laner nih, hero-hero dari Res mungkin yang bisa dipersempit lagi. Cici juga masih bisa di-ban. Iya, tapi kalau Cici nih ya ketemu dengan Assassin, kayaknya bisa dilepas deh. Oke, berarti hero yang punya lebih crowd control. Crowd control, mungkin Hylos, Gatot Kaca. Gatot Cuman kita udah Kaca. jarang ya ngeliat Hylos Gatot di EXP ya. EXP ya udah. Lebih ke Terizla, momentum demi momentum aja. Esmeralda. Esmeralda ternyata. Jadi Oh, hero iya. yang punya area of effect dan crowd control. Ya mungkin terakhir Uranus sekali ya. Yang bakal tutup juga hero-hero dengan yang cukup tanky sekali. Uranus ada. Ya. Harit, ban. Oke, ini udah mulai target ke arah gold lanernya ya. Apa ini kita lihat akan ditutup lagi untuk Skylar dengan bisa jadi ke arah Cloud. Karena Kimi di arah backline. Cloud juga Purify dengan sangat bagus untuk bisa bertahan seorang diri kan. Oke. Dan last ban, lapu-lapu kah? Lapet atau Uranus? Lapo-lapo sih. Kayak butuh badan lagi ya, Uranus ya. Ada Uranus kalau mau ya. Yap. Dan bahkan kayaknya One udah mulai turun nih. Oh, Lapo. Pick rate-nya. Ya One mana ya One ya? Iya, pick rate-nya Belum udah. fit in. Padahal Belum kita fit tahu in. sebelum patch ya. Most ban, Iya. Setelah patch, One leave the battle. Dan Grok lah yang di-ban. Dan juga sekarang kayaknya One bukan menjadi pilihan yang oke lah ya buat RRQ. Masa 3 marksman. Dengan One yang apalagi juga bakal bisa menjadi salah satu santapannya Hayabusa. Tapi justru One bisa ke tangan dari Skylar. Dan bahkan Gatot dulu. karena Gatot Kaca terlebih dahulu karena kita tahu Skylar juga cukup banyak untuk hero pool-nya. Jadi dia tidak mau terlalu terburu-buru untuk bisa di counter. Oke, dan 2 pick terakhir dari RRQ. Membutuhkan satu frontliner tambahan karena Kalea sendiri kayaknya agak sedikit babak belur. Yap.
Uranus bisa jadi pilihan. Kalia Beatrix. Boleh. Dan, Sudah Bane. Bane gold. Oke. Yep. Dengan damage dari Ale yang sangat mengerikan. Yep. Magic damage. Pasti itu yang bakal di-build. First item Holy Crystal, second item Sky Pierce. Atau kalau akhir-akhir ini aku ngeliat ada beberapa yang langsung ke Starlium. Starlium. Iya. Oh iya, First-nya Starlium. First Starlium ada yang Genius, ada yang Starlium. Ini bisa sharing aja. Dan masih variatif banget build-nya. Tapi tetap akan ada Holy Crystal sih, Betul, itu Holy item Crystal. wajib. Dan animasi untuk Deadly Catch kan juga cepet Cepat banget. banget, betul. Airborne juga ditambah durasinya. Ya, oke. Dan kalau misalkan emang mau bawa Hero Purify, Cloud, Blazing Duet from Skylar. Yep. Ada Karena Ya. ini kayak ternyata mainnya front to back ya. Iya, mereka main front to back. Karena kalau dia Cloud, Blazing Duet from Skylar. Gak sengaja damage-nya gak kalkulasi. Iya. Kena Deadly Catch. cancel. Tengkurap itu Skylar. Soalnya juga jarang kan. Iya. Skylar kan lebih sering pakai sprint dibanding Purify Iya. kalau Cloud. Ya tipikal Cloud nakal kan kalau Nakal, Skylar. benar. Oke. Tapi apakah Bane Gold Lane dari Toy akan bisa membawa kemenangan untuk di game yang kedua dan menyamakan kedudukan? Ataukah Onyx akan masih menjadi mimpi buruk lagi menuju leg yang kedua di Royal Derby? Inilah kesempatan untuk RRQ bisa membawa ke game yang ketiga. Mampukah RRQ bangkit atau Onyx kembali lagi terbang di atas langit? Mari kita menyaksikan MPL Arena. Let's go to the lane after. Let's go! Match point untuk Onyx tentunya. Satu kemenangan lagi untuk menambahkan rentetan kemenangan mereka. Tapi PR besar dari RRQ. Ini adalah laga yang cukup bergengsi. Royal Derby ke-38. Akan seperti apa eksekusinya? Ya, nah kita melihat ada kemunculan Bane ya. Sekarang yang dipergunakan oleh RRQ juga dari emblemnya nih. Langsung dibuka Mage, Emblem, Thrill, Bargain Hunter dan juga Impure. Langsung ditangkap Prisna Flicker for defense. Oh, Ada solo no. kill yang tidak bisa dihindari. First blood yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx. First blood plus Flicker. Oh, itu mahal banget. Iya. Wow. Selain flicker yang tertrigger, lihat battle spell dari Onyx belum ada yang terpakai. Itu dia, itu yang jadi sangat-sangat mahal juga. Dan sekarang rotasinya sudah mulai menuju ke arah Toy yang bakal ditabrak. Coba dipaksa Toy di depan sana. Lihat Rhapsody from Skylar kali ini benar-benar mengganggu pergerakan Toy. Dan lihat apakah ada satu point kill. No, Skylar kali ini dipencet Purify-nya. Purify, itu bukan flicker ya. Sabar, Sabar. mau Flicker ya. Tapi karena memang gemes banget pastinya ya. Tapi ini bakal ada pressure besar-besaran dari setiap lini yang dikuasai sama Onyx, Om. Ya. Apalagi untuk di Golden ya, di mana Skylar akan bisa mendapatkan stack dengan sangat aman sekali. Freeze lane sudah dilakukan oleh Onyx kembali. Ini adalah langkah di mana mereka sering menangin duel untuk di mid-nya karena freeze lane yang dilakukan. Oke, Susujin mencoba untuk menabrak menuju ke Sans di depan sana. Tapi Susujin nggak boleh sampai salah dash ya. Satu kali dash aja udah pasti akan ditangkap sama Sans. Karena following up menuju ke Lutfi, damage-nya masih bisa dihindari dengan ada Flicker. Crowd control yang masih tidak terlalu banyak dipakai di sini. Yap, hanya ada sedikit gertakan aja. Tapi belum ada pertumpahan darah juga yang terjadi. Sementara Broken Wall, Bakal coba dipaksa. Belum ada Tsunami Slave Kairi masih memiliki satu bom channel. Shadow kill! Berhasil mendapatkan satu bom kill dan Rest. One assist dikeluarkan di depan sana. Mencoba untuk melakukan destruction. Rest sekeratul mau tapi Sas tidak akan melepaskan Rest. Dan bakal coba didapatkan satu bom kill. Meanwhile Kairi out of nowhere. Berhasil mendapatkan retribution dan Lotpe. Astaga Lotpe. Kembali berulah dengan Arlotnya. semuanya sudah mulai diacak-acak oleh Onyx setup-nya. Inisiasi yang digagalkan juga. Dan bahkan Turtle pun masih bisa dipegang oleh Hayabusa dari Kairi. Ya itu fight yang sangat rapi sekali. Battle spell dari Sans dan juga Kiboy bahkan belum tertrigger sama sekali semenjak fight di Turtle yang pertama. Dan untuk Toy sendiri benar-benar didesak karena dia punya range yang lebih pendek dibandingkan dengan Skylar juga. Sebuah first blood yang mendapatkan efek snowball. Final Slash dikeluarkan ke arah bottom lane. Red jadi target tempakan. Kyrie Shadow Kill! Shadow Kill! Digiru-giru. Berhasil mendapatkan satu point kill kembali atas Hilda. Hilda kalau udah di Shadow Kill udah berhasil tumbang, itu berat. Itu Setuju. berat. Setuju, karena udah cukup damage ternyata ya. Iya. Padahal hanya dengan item yang belum jadi. Coding out. Ke War X ini buat Kairi. Idok, ketahuan.
Bakal coba untuk diangkat. Oke, Tsunami selamat tanpa ada follow. Nyap damage, Sans masih bisa selamat untuk mundur ke arah belakang. Dapatkan Ryan. The final slash from Lutfi. Berhasil membawa 3 double kill. Astaga Lutfi. Kembali lagi berulah kali ini. Final slash from Lutfi. Wow, itu tadi apa yang dibicarakan juga sama Bang Jo? Lutfi yang bangkit dan sekarang performanya luar biasa, Om. Yap, semuanya masuk lagi. Shadow kill, masuk lagi. Dapatkan 1 point kill. Yang sangat mahal terhadap mid lane. Di menit yang ketiga 9-0. Oh my god, RRQ. Waduh, ini 9-0 bahkan gak ada sama sekali nafas yang dikasih dari Onyx, Om. Yap, Hunter juga selesai untuk Kairi sekarang. Wah, dengan quad Shadow yang masuk disusul dengan Shuriken tadi, Shadow kill. Semua combo yang manis dilakukan oleh Kairi juga. Oke, para pasukan dari tim Onyx, mereka coba untuk melakukan bait kembali menuju ke arah jungle. Karena 1 point kill yang akan mereka dapatkan ini akan berimpact terhadap turtle yang bisa didapatkan untuk kedua kalinya. Wah, ini sekarang resource farmingnya juga udah mulai minim ya. Jungle-junglenya udah makin dicuri, bukan cuma dari Kairi soalnya yang nyolong. Ya, dari bandnya bahkan ada di lane-nya belakang jauh loh. Dia takut untuk diganking ternyata. Harus main aman. Yap, sangat-sangat di belakang untuk Toy sendiri. Oke. Turtle ini seharusnya tanpa gangguan. Yap. Harusnya ya, masih free. Dan turtle kedua untuk Onyx di menit keempat. Udah 5.000 gold sekarang yang dipimpin. Dan bahkan melihat bagaimana Toy-nya struggle banget. Dia nggak bisa keluar terlalu jauh dari area teritori nyamannya ya. Untuk outer turret yang berdiri. Karena lihat yang lainnya juga nggak bisa bantu backup. Semuanya sedang disibukkan oleh pemain-pemain Onyx yang lain. Oke, tapi di depan sana Tsunami Slave. Tanpa ada follow, nyap damage malah Idok. Habis itu dapatkan. Richard tengah depan slash dari pelang sana. Bahkan coba diangkat kembali dengan Wichung Lantern. Depan Sosuji tengah shadow kill. Killing spree didapatkan. Harta, Tata, dan Sonata from Skylar. Wow, team fight yang sangat rapi. In and out. Dan juga symphony of skill yang berjalan. Walaupun akhirnya ada space untuk Toy. Berhasil mendapatkan outer top turret. Tapi itu bukan hal yang worth untuk di-trade dengan hancurnya outer middle turret dan 4 pemain secara langsung. Iya, sangat cepat sekali dan ini adalah snowball yang cukup dahsyat juga kalau kita lihat dari replay yang terjadi tadi. Semua pemain-pemain dari RRQ ketika mereka fokus dapetin Lutfi-nya, final slash menjawab. Dan tembakan follow up damage yang masuk dari area belakang ini dia. Follow up yang selalu ready dari Onyx semenjak game-game yang mereka mainkan. Wow, langsung ada triple kill juga. Dan sejauh ini belum ada point kill untuk RRQ sama sekali. Zoning out bukan sekarang dari Kiboy, tapi Sans. Wow, gila Sans. Gilanya Elo. Mengerikan sekali, gila Sans kembali lagi ke Land of Dawn dan benar-benar mengacak-acak dan kembali dengan taunting klasiknya dia. Ya, itu dia. Tapi setidaknya ada kesempatan untuk Toy ya. Bisa dapetin turret juga di area bottom lane karena sejauh ini kayaknya itu besting yang bisa didapetin sama RRQ. Ya, dan Holy Crystal yang memang sudah selesai juga buat Toy sekarang first item. Oke. Tapi untuk tim fight besarnya ini jadi misteri nih soalnya kalau ada yang memang open di depan, final slash ready, ada yang mau kabur, Avatar of Guardian akan mengejar. Dan itu menjadi sebuah titik di mana Onyx akan bisa memenangkan tim fightnya secara terus-menerus nanti. Oke, ini akan menuju ke arah perfect turtle juga harusnya di tangan Onyx tanpa adanya gangguan yang cukup berarti karena minim banget informasi nih ngandelin ke arah satu buah mountain shocker untuk buka vision. Yep. Mau deket salah, gak deket juga salah. Iya. Kiboy? Oke, tapi nampaknya di sana para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk memasak kembali res. Kiboy juga kalau untuk ditumbangin itu aduh masih terlalu jauh. 8.000 gold di menit yang ke-7, bahkan 1.000 banding 1 aja. 1.000 banding 1 menitnya masih 7.000 harusnya. Yap. Ini Rinse juga sampai bikin ke arah rapid boots ya. Untuk bisa lari lebih cepat dan ada HP growth juga. Yap, ada regen ya. Yang bisa dapatkan dari Rapid Boots. Dicari siapapun di depan sana akan coba dicari oleh Sans. Dia bakal center semua terhadap rumputnya. Awareness yang mahal. Dan mungkin memang itu dia cukup berat. That's Sonata dari Skylar. Benar-benar mengerikan untuk mengusir mundur ke arah belakang. Membuat para pasukan dari tim Onyx kayaknya mereka mendominasi. Dan tanpa ada henti dan tidak diturunkan, tidak terkendorkan sama sekali. Dan target mereka adalah satu. Pecahin base pasif terlebih dahulu. Biar Lordnya nanti akan mendapatkan satu turret. Iya, ini udah di menit 8 bedanya 10.000 hampir loh Om. Wah, mau diteruskan kah untuk Onyx sendiri? Karena mereka punya powernya sekarang 10.000 nih. Yap, bakal ada 10.000 difference yang terjadi. Iya. Itu dia bahkan untuk volley defense yang akan tertrigger Avatar juga. of Guardian for nothing. Karena bottom lane dari Kiboy.
Target utama mereka bakal memecahkan tanpa adanya Lord kah? Sebelum ada Lord mereka memecahkan turret kah? Waduh, ini dominasi full. Yep. Domination tanpa ada point kill sama sekali. Wah ini Yap. nggak bisa keluar sama sekali sih RRQ. Gimana caranya mereka untuk bisa mendapatkan punishment? Karena mereka juga cuman ada hero inisiasi single target om. Ya, clear-nya pun bahkan lama kan ya, kecuali mengandalkan Torinati ya, misalnya dengan Ale-nya juga untuk bisa clear lane-nya. Dan ya ini harusnya Lord akan diambil oleh Onyx juga tanpa adanya balasan sama sekali. Untuk bisa keluar dari area sendiri pun RRQ mengalami kesulitan yang sangat. Konsil. Oke, konsil informasi didapatkan. Idok mencoba untuk menangkap satu Sans di depan sana. Tidak berhasil digapai. Mundur ke arah belakang, Sans dengan sangat tenang tanpa ada Purify sedikit pun. Dan Lord di tangan dari para pasukan dari tim Onyx. Ya bahkan Purify juga cukup tenang ya dari Sans ya. Karena tahu gak bakal kena pick off secara cepat. Dan Lord memang harus direlakan terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana goldnya ini akan bergulir semakin jauh lagi. Menuju ke angka hampir 12.000 untuk saat ini Om Wawa. Wah, ya ini adalah snowball yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan tidak ada point death. Untuk tim Onyx mereka masih menjaga. Untuk mereka tidak ada death-nya juga. Dan 3 lane. Ini jelas akan dimainkan ya. Karena kan Holy Defense yang sudah pecah. Mid dan juga bottom. Ini bisa menjadi problem nanti untuk RRQ. Ya dan ini juga penggunaan Hayabusa dari Kairi. One of the best hero dari dia ya. Most pick ketiga dari Kairi juga sepanjang karirnya di MPL ID. Dengan 30 kali pick dan win rate-nya 80%. Ya. Wah, tapi emang dia dari dulu, dari zamannya dia masih full assassin. Emang Hayabusanya itu nggak bisa dipungkiri. Nomor 1 dia. Nomor 1 aku Nomor setuju 1. sih. Albert memang punya link, dia punya Hayabusa dulu. Nih, Dan tapi ini itu dia. head to head-nya. Lord yang akan masuk sebentar lagi. Oke, Lord akan coba muncul di depan sana. Menuju ke arah mid lane turret. Mereka mencoba untuk menatasi dengan adanya clear minion yang sangat cepat. Tapi lihat Sans mencoba mencari di mana Idok berada. Dengan ada Vansless dari Solok. Belum dikeluarkan ada mega kill dari seorang Skylar. Masih mau poin kill lebih dapat double kill dan bahkan mereka sudah kehilangan 3 pemain yang triple kill. Looking for Maniac. Skylar seperempat darah terakhir. Mampukah berhasil didapatkan? Dan itu dia Skylar! Maniac from Skylar! Menutup. Apakah para pasukan tim Onyx mampu mendapatkan CVC untuk Skylar? Tapi nampaknya tidak bisa. Dikandangin, oh my god, Onyx! Menuju ke atas langit! 15.000 perbedaan gold dan 2-0 didapatkan oleh sang Raja Langit. Satu pembuktian. Mungkin kali ini Raja yang sesungguhnya masih dipegang oleh Onyx dengan tahta dan mahkota dan bahkan Maniac dari Dead Sonata yang bisa didapatkan. Leg kedua belum menjadi sebuah misi balas dendam dari RRQ itu sendiri. Yes, Maniac from Skylar menutup match Royal Derby ke-38. Wow, bersih. Itulah yang kita lihat tadi ditampilkan oleh Onyx. Tidak ada celah, tidak ada kesalahan, tidak ada point death yang mereka dapatkan. Semuanya sangat teratur. Dan mereka berhasil snowball dari awal dan sampai dengan menutup permainan. Tanpa point kill sama sekali juga yang diberikan untuk RRQ. No Di point 10 menit 42 detik perbedaan gold menginjak ke angka 15.000. Bahkan dikandangin ketika game itu udah mau selesai. Mereka nggak end game. Ya mereka cari savage sekali, satu nih. Iya. Satu savage yang dipersiapkan sayangnya ada di base. Dan masih belum terpecahkan 11 kemenangan beruntun yang didapatkan oleh Onyx. Yap. Wow. Belum ada solusi ya untuk permainan atau mengatasi permainan dari Onyx tadi. Berarti siap-siap ya KB lagi dengan seragamnya dia. Seperti di season waktu itu. Dicari. Ya kan? Ya, Maniac ini yang tercipta juga tadi sebelum penutupan juga tadi ya. Tadi taunya juga ditunggu tadi dia. Pas deadly catch-nya lepas. Dan ditahan. Oh baru pada masuk semuanya. Iya, dan di sini udah nggak bisa lagi ya Rin sendirian diacak-acak sama Lutfi. Dan akhirnya menjadi end game walaupun agak sedikit gak fokus ya. Oke, dan kita akan langsung mendengarkan interview bersama dengan Bude Clara Mongstar. Take it away. Dan melihat kemenangan Onyx membuat kita semakin bergidik untuk babak playoff. Tentu panggung akan semakin sulit. Dan tentu saja buat semua super fans makin penasaran bagaimana playoff akan berjalan. Dan lebih penasarannya lagi adalah pastinya di mana panggung untuk MPL Indonesia Season 16 babak playoff
di sini karena kita sudah melihat bagaimana tim-tim mereka bersiap untuk panggung. Yang pastinya untuk mereka sesaat lagi Bude akan memberitahu letak atau lokasi panggung MPL Indonesia. Kira-kira udah ada yang tahu belum sih di sini? Akan ada di mana? Panggung di mana? Slot playoff sudah didapatkan oleh Onyx. Di mana yo? Ini siapa yang ada yang tahu? Bali jauh banget ya. Bukan. Bukan Malang, bukan Purwokerto. Di sini banyak sekali suara yang telah memberikan mungkin prediksi-prediksi di sosial media pun iya. Dan sepertinya tanpa berlama-lama lagi, inilah dia panggung playoff MPL Indonesia Season 16. Dan panggung MPL Indonesia Season 16 akan ada di NICE atau Nusantara International Convention Center di PIK 2. Jadi kita nggak akan jauh-jauh, siapkan diri kalian dari tanggal 29 Oktober sampai 2 November. Kita akan berada di Nusantara International Convention Exhibition, di mana kita akan bersama-sama menyaksikan akankah dengan bekal Onyx di sini satu tim sudah berada di babak playoff. Mereka sudah men-secure posisi mereka. Tinggal 5 slot lagi dan tentu saja buat para super fans, tiket akan nantinya dibuka hari ini. Early bird di jam 8. Sonic, siapkan diri kalian. Dan juga pastinya akan ada diskon 30% untuk early bird. Siap-siap war dan pastikan kalian sudah bisa mendapatkan tiketnya nanti jam 8. Pasang alarm, siapkan jempol kalian biar bisa langsung retreat tiketnya. Dan jangan lupa siapapun yang beli bisa ngedapetin skin atau item gratis dari tiketnya. Jadi bener-bener nih semakin meriah tentunya MPL Indonesia, mengingat kontender terkuat di MPL sepertinya sudah terlahir. Di match kali ini mereka membuktikan diri lagi. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan The Giant, sang pemegang tahta tertinggi di MPL Indonesia Season 16. Kemenangan beruntun, inilah dia. Sambutlah tim Onyx. Buset. Udah lihat ininya, venue-nya. Itu venue kalian baru yang kalian dong yang punya loh Lutfi. Gimana ngelihat venue MPL ada di tetangga di PIK 2? Kelihatannya sih bagus. Kelihatannya sih bagus. Ya. Tempat baru. Ya, teman baru. Semangat baru kau, Upi? Benar. Tapi hari ini sebagai Upi selalu di sini sebagai jubir ya, jubir kemenangan Onyx. 11 kali Upi berdiri di sebelah Bude. Gimana sih kalian selalu bisa nih ya ngedapetin kemenangan terus-menerus, dan tadi 2-0 lagi. Ya, alhamdulillah kita masih masih win streak. Masih win streak. Ya. Dan kalau ngebahas tentang match hari ini melawan tim RRQ, ini adalah bisa dibilang Royal Derby yang panas juga. Dan kalau ngebahas hari ini, apa yang Coach Adi katakan sebelum match berlangsung? Ya main seperti biasa terus hantam. Hantam aja? Ya. Buset, tapi ini benar-benar menghantam ya. Kayaknya lancar banget untuk kalian. Sans, kasih tahu dong Sans. Ini kalau boleh dibahas, kalian kasih telur. Telurnya 2. Di match dan juga di game. Ini kalian lagi giveaway telur atau gimana Sans? Enggak ada sih, kita main sama seperti biasa aja sih.
Ya, yang penting kita main yang sesuai hasil scrim. Sesuai hasil scrim. Tapi kalau ngebahas tentang hasil scrim, kalian kalau di scrim juga nggak kasih musuh kill? Ya itu nggak bisa dikasih tahu lah. Rahasia. Rahasia. Tapi kalau hari ini, apa ini rahasia kemenangan kalian 2-0? Nggak ada. Main as a team aja sih. Nggak ada. Main as a team. Kairi kasih tahu dong Kairi, apa rahasia kemenangan Kairi kalian udah nih? siap nih? Iya, Kairi kayaknya udah mau kasih tahu nih. Kata Gilang musuh yang lapar, butuh telur. Musuh lapar, butuh telur. Tadi sih Budi juga lihat ada yang bawa-bawa telur tuh. Tapi kalau ngebahas tentang hari ini, kayaknya kalian juga main lepas batu. Udah ada 2 tim yang kalian kasih telur di dalam in-game. Si Iskandar mau ngomong, Budi. Enggak, gue ngomong. Dia lempar-lempar mic semua nih. Ini dia bude, bukan. Oke, kalau Skylar ini Skylar udah pegang mic nih. Skylar, ngebahas tentang hari ini, lawanmu adalah Toy, di mana kita ngelihat Toy menggunakan hero andalanmu, Blessing Duet from Toy tadi. Lalu kamu pakai tembak-tembak Skylar sekarang, bukan tembak-tembak tuh. Ini tukeran, konsepnya gimana Skylar? Waduh. Apa tadi? Ini konsep game 1, game kedua bagaimana? Ya. Kayak Toy pakai hero andalanmu, kamu pakai hero andalan Oh, Toy. ketukar ya? Heeh. Jago sih, maksudnya Toy juga main yang sangat apik di match 1. Dan dia tunjukin lah ke gua bahwa dia layak juga kan. Di game 1. Ya. Kalau game kedua, kenapa tuh? Game 2 nggak tahu sih tiba-tiba ada Bane kan, tiba-tiba. Gua kaget kayak, mau main Bane. Enggak gitu. Tiba-tiba pick Bane jadi kayak bingung. Tapi kita udah sering lawan juga. Jadi kalian udah siap ya? Udah siap. Tapi kalau melawan Bane itu gimana? Biar dari Onyx dan juga Skylar bisa bener-bener kayak nge-shutdown, ngandangin, dan jadi one-sided game. Kumar hero-nya mabok. Oh hero-nya oke. Jadi memang agak gitu ya. Tapi kalau ngebahas tentang kemenangan hari ini, tadi juga kita ngelihat nggak cuma Skylar bermain apik, semua dari Onyx, termasuk MVP di game pertama. Ada Kiboy di situ yang selalu siap untuk membaca pergerakan dari lawan sepertinya Boy. Cow dari Kiboy hari ini kayaknya beda dari cow-cow sebelumnya kah, Kiboy? Kenapa tuh Bude? Tadi kayaknya build-nya build damage ya? Ini ada apa Coach Yap kesini tiba-tiba? Siapa yang panggil Coach Yap? Ada apa Coach Yap? Nggak tahu, disuruh. Disuruh tiba-tiba? Iya, dari MPL. Dari MPL, karena anak-anaknya Mike. ada Mike. Karena Onyx sudah ngedapetin tiket sendirian loh. Ini kalian mau playoff sendirian atau gimana? Nggak tahu, harusnya enggak. Enggak dong. Tapi menjadi tim pertama yang udah ngedapetin tiket playoff sebagai mantan coach yang sekarang adalah ini di sini sebagai penjaga atau apa sih Coach Yap? Nggak ada, nggak tahu. Enggak tahu, tapi ngelihat mereka gimana sih setelah Oh. dilepas? Ya pasti senang lah dan saya bangga banget juga sama mereka dan coaching staff. Dan season ini Adi bisa buktiin bareng sama cewek dan game ya namanya sekarang ya? Coach game. Coach game ya, oh ya. Coach Game, gemoy. Oh jadi trio ini ya. Jadi Coach Yap melepas mereka pun juga tenang. Dan ini adalah pembuktian dari Adi. Yoi, Jadi hashtag untuk Adi apa? inilah. Adiin, hashtag Adiin. Tapi hari ini anak-anakmu bener-bener ganas banget gak sih Coach Yap? Ini mereka di GH ngapain aja sih? Kasih tau kita dong. Nggak ada. Kayak biasa, bercanda-bercanda doang gitu. Oh oke, bercanda-bercanda doang tapi hasilnya begini nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau ngelihat Onyx yang di season 16 ini memang gak ada lawan apa gimana sih Coach Yap? Tuh gua udah nggak tahu sih. No comment.
No comment. Kenapa no comment? Persaingan untuk Onyx di season 16 ini gimana Coach Yep? Mungkin ya selain Oni kerja keras ya hoki. Hoki Bude muncul. Tapi kerja keras dari Onyx ini kita ngelihat juga banyak banget. Coach Yep melihat player-player dari Onyx siapa nih yang mungkin di season ini lagi on fire banget atau berkembang banget atau bikin Coach Yep surprise? Si Kumar sama Sans harus dipukul sih. Oh, Tapi semua sih, semua gacor. semuanya. Udah boleh dibilang Onyx siap untuk M7 Coach Yep? Amin. Oh, amin. Kalau kembali ke panggung internasional gimana nih Coach Yep? Lawan aja, harus pede. Harus pede, yang penting pede. Yoi. Yoi, singkat padat jelas ya Coach Yep ya. Tapi kalau ngelihat hari ini udah menang 2-0, tadi Kumar pakai Baksya. Coach Yep tanggapannya apa tadi? Sekarang kami udah pede sih. Dia pakai Baksya. Oh, jadi malah jadi hero andalan. Yoi, ya benar. Hero andalan. Tapi Kairi, kemenangan hari ini dengan Baksyamu dilepas dong Kairi. Kenapa? Baksyamu dilepas, apakah itu sebuah kesalahan? Ya salah sih musuhnya nggak ban Baksya. Heeh. Tapi dengan itu gimana tanggapanmu hari ini 2-0 memenangkan kembali melawan RRQ? Apa ya? Udah biasa sih. Udah biasa menang. Oke, tapi kalau No comment. no comment. Gilang ada komen. Iya, Gilang kita lihat tadi gak cuma Scalar yang tukeran hero. Kalau itu hero andalan, kalau kamu di dalam game 1 game kedua tukeran sama Rins tuh. Ya, betul. Memang ada konsep tuker-tukeran atau gimana sih kalian ini lagi? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada sih, emang dikasih aja sama Adi tadi. Dikasih aja dan responmu setelah dikasih? Sorry? Responmu setelah dikasih? Bisa bertukar Senang aja, hero? senang aja. Cukup, senang. Dengan senang. Tapi Kairi, hari ini apakah kamu ingin mengeluarkan sesuatu? Nggak ada. Nggak ada. Kata-kata kemenangan dong. Apa ya? Apa? Bentar. Kata-kata kemenangan dari Onyx. Gonik. Onyx. Singkat, padat, jelas. Tapi Scalar ada yang mau disampaikan? Scalar, kemenangan ini patut dirayakan. Alhamdulillah juga menang, ya tetap semangat lah mereka yang lagi juga sekarang kan lagi mungkin susah riset. Mungkin ya buat RRQ ya tetap semangat. Dan buat Sonic juga makasih juga yang udah nonton. Ya mungkin ada yang watch party juga atau apapun itu, makasih banyak. Thank you, nanti minggu depan kita main bakal lawan Afi. Ditunggu ya, thank you. Dan itulah dia kemenangan yang begitu brutal dari tim yang memiliki tiket playoff satu-satunya. Tak terkalahkan, sambutlah tim Onyx Sang Raja Langit. King Onyx tidak tergeser sedikit pun, Yap. tidak tergoyang sedikit pun, dan bahkan tidak terbunuh di game kedua sedikit pun. Iya, sampai tadi ada yang ngasih telur sama ayam-ayaman. Ayam-ayaman. Sama telur itu tadi di situ. Oh ada. Banyak Oh yang bisa bunyi-bunyi itu. luar biasa. Permainan yang benar-benar tidak bisa diprediksi dari Onyx, terlalu mengganas. Yap. Permainan gold yang bahkan timpang terlalu jauh. Dan ditutup dengan Maniac di Royal Derby ke-38. Wah, bahkan ini kayaknya lebih gak ngasih ampun dibanding leg 1 ya. Sangat. Ampun, ya. ini mereka ngamuk besar ini. Ya, semua dimulai dari early game sebenarnya ketika adanya snowball effect yang terjadi dan ternyata ya Rins harus terkena first blood juga dan kita melihat serangan-serangan yang di-build oleh Onyx tidak terhenti sampai di sana. Mereka terus keep, mereka terus dapetin objektifnya, mereka terus pressure buat RRQ sehingga RRQ sendiri mereka hanya bisa mengandalkan Toy juga nanti untuk di late game
Yang dimana Toy adalah hero jarak pendek, jarak dekat. Dan itu yang membuat juga sulit sekali untuk dia bisa mendekat. MVP, Player of the Match, please welcome Gila Sans! Wah, yang sempat ternormalisasi kemarin dan sekarang udah kembali gila. Dan Sans menunjukkan bagaimana dia punya agresivitas yang luar biasa, Om. Sangat ya kalau buat Sans apalagi. Dan dimulai dari early game tadi seperti kita mention ya. Bekerja sama bersama dengan Kiboy tadi berhasil untuk menciptakan sebuah first blood juga. Dan untuk continuous team fight-nya begitu masuknya atau datangnya tadi. Si Lutfi ini dia pemain yang sangat bersinar dengan Arlot dia tadi. Final slash menjauhkan pemain yang lain untuk berada di bagian belakang dan bahkan lihat recall dari Lutfi tadi bisa mendapatkan sebuah point kill juga. Sempet ya recall dulu ya. Tapi semua rotasi yang dilakukan sama Onyx terlihat semuanya berjalan sempurna. Mau ke atas tadi dapat pressure karena Toy juga dapat. Trio mid-nya juga menang. Dan semua menjalankan job desk dengan begitu baik. Sambut menjambutnya. Ditambah dengan final slash, disambut lagi Avatar of Guardian dan targeting dari Kairi. Ya udah itu tinggal rinse aja. Ya, dengan damage yang besar sekali juga ya. Bahkan untuk Rest sendiri pun tidak sanggup menahan besarnya damage yang diberikan oleh Kairi tadi. Sebuah shadow kill yang memang cukup mengintai ya. Dari early game dan 4 pemain yang tumbang di sini menyisakan hanya Toy yang berada di area top. Itu adalah sebuah ya lampu merah sebenarnya untuk RRQ, kayak kalau mereka harus bisa dapetin sebuah kesempatan kalau mereka pasti ingin menang di game tadi. Dan kesempatan itu tidak pernah datang untuk RRQ. Iya, susah banget pastinya untuk mencari winning condition dan Maniac dari Skylar menutup laga untuk Royal Derby yang ke-38 ini dengan game yang cukup cepat 10 menit 17-0. Iya, tadi bahkan di bawah menit yang ke-10 ya, itu semua Holy Defense sudah di-trigger dulu ya, mid dengan bottom tadi. 8 ya, menit 8 tadi Iya, ya. mereka udah mau trigger, mereka pengen nyoba, tapi kayaknya enggak sih. Mereka langsung memilih untuk mendapatkan Lord juga, dan lebih memberikan 0 ini. Ini yang paling penting ya, mungkin harus kita highlight kali 0. Gila. Ini adalah kisah yang jarang diterima oleh RRQ. Iya, Itu sih dan- menurutku. Dan coba deh, untuk para prosedur juga kan dia punya datanya. Harusnya nggak pernah sih Royal Derby 0 gitu. Nggak pernah. Iya, nggak karena bisa. Seingat aku, tapi kalau koreksi aku kalau salah ya. karena menurutku ada angka 0 ini berarti adanya ketimpangan yang sangat. Ya, pertimbangan yang sangat. Dari Ini item build-nya. Jadi perbedaan sosial ya. Sangat juga ya. Skylar dengan rapid boots yang dipakai, extra regen. Emblem assassin dan juga Imperial bersama dengan FOB. Lutfi dengan emblem fighter juga. Rest kali ini untuk Hilda dia. Tidak terlalu sanggup untuk bisa nge-backupin yang lain karena dia juga di laningnya disiksa. Datengin dengan Kairi tadi ada sebuah shadow kill, quad shadow yang bisa masuk juga. Dan yang pasti di sini masih ya dengan target untuk semua mid laner. Jadi sebenarnya kayak mid laner jadi nyawa juga ya. Kalau mid lanernya bisa ditarget dan bisa cepat untuk dikembangkan. Wah, itu lebih mudah untuk lawannya bisa menang. Oke, dan lihat bagaimana ini ya, semua dominasi yang dilakukan sama Onyx. Dari 1 Lord, 3 turtle yang perfect juga. Dan gak berhenti sampai situ, cuman ada 2 orange buff dan 3 purple buff yang dikasih sama Onyx dari RRQ. Iya. Dan kita tahu Ison Sin adalah hero yang memang harus bisa snowball. Iya, Ya, dan tidak ada kesempatan untuk bisa snowball tadi. berarti beda goldnya berapa nih? 39 tambah kurang 23. Banyak ya. 16.000. 16-an loh. Menit 10.42 tuh padahal tuh. Iya, 16.000 di menit 10.42. Berarti GPM-nya ini udah tinggi banget. Karena farmingnya bukan cuma dari segi point kill aja ya, semuanya dihabisin. Dan dominasi yang tidak terhentikan sama sekali dan masih belum terpecahkan. Win streak 11